Halo, selamat siang. Saya Jos Raisi Bagariang, guru di SMA Negeri 1 Kolang. Saat ini sedang mengikuti kuliah UPG Sejarah Indonesia di Universitas Muhammadiyah Metro Lampung. Saya akan melaksanakan kegiatan PPN pertama dengan materi corak kehidupan manusia praaksara di Indonesia. Terima kasih, selamat menyaksikan video saya. Selamat siang. Iya. Oke. Bagaimana kabar semua? Sehat ini kan? Sehat semua. Aldi Winata yang memimpin doa. Silakan Aldi. Sebelum kita berdoa menurut berdoa. Oke, terima kasih untuk Aldi. Tolong nih yang si TV Widya agak dirapikan dulu. Yuk, Buru, rapikan rambutnya itu. Ya, coba yang rambutnya belum rapi-rapi agak dirapikan dulu. Ya. Sampaikan nanti jas merah, maka anak-anak sekalian dengan mengangkat tangan katakan jangan sekali-kali melupakan sejarah. Oke. Jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan Sejarah. Oke. Saya ingatkan bahwa presensi di Google Form itu supaya diisi ya. Lalu kita sudah belajar mengenai kronologi dalam sejarah. Kira-kira ada yang tahu nih apa itu hubungan daripada materi itu dengan materi kita pada hari ini. Kronologi adalah istilah yang artinya diambil dari bahasa Yunani, kronos, yang artinya waktu, dan logi, yang artinya ilmu. Secara sederhananya kita memaknai bahwa kronologi itu adalah urutan terjadinya sebuah peristiwa. Maka apa kaitannya pembelajaran kita hari ini dengan pembelajaran kita minggu lalu adalah pada hari ini kita akan belajar mengenai corak kehidupan masyarakat praaksara, yaitu pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, tingkat lanjut sampai dengan masa bercocok tanam. Jadi kejadian-kejadian ini terjadi secara kronologi, secara urutan waktu. Pada hari ini materi kita adalah kehidupan manusia praaksara dengan tujuan pembelajaran saya sampaikan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah menyimak video, menyimak materi corak kehidupan manusia praaksara melalui PowerPoint dan video, kalian dapat mengidentifikasi asli budaya masa praaksara pada masa berburu hingga bercocok tanam dengan tepat. Apa manfaatnya kita mempelajari ini adalah dengan kita mempelajari ini kita mengetahui bahwa manusia-manusia praaksara pada masa itu memiliki berbagai corak kehidupan dengan berbagai kesulitannya yang bisa kita juga pelajari dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari nantinya. Kita mulai mempelajari materi kita. Saya ingin bertanya terlebih dahulu. Pada masa Paleolitikum, ada yang tahu jenis manusia purba di sana? Jenis manusia purba apa? Nah, apa lagi? Ada lagi? Pithecanthropus. Anak sekalian, coba ini perhatikan ya, perhatikan. Saya akan memutarkan sedikit video berupa corak kehidupan. Nah, silakan diperhatikan. Ini akan saya putar. Kelihatan kan semua kan? Ya, Pak. Ya, kelihatan, Pak.
Yang pertama kita akan membahas tentang masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana atau budaya Paleolitik. Itu dari video itu, anak-anak sekalian, barangkali ada yang mau sampaikan. Ada, silakan. Bagaimana, Hermansyah? Dari video tadi, ada yang mau kau sampaikan? Ya, sebelum kalian nanti berdiskusi, akan saya berikan pengantar. Saya jelaskan sedikit materi ini. Ya. Saya akan bagikan PowerPoint. Sudah kelihatan semua kan, anak-anak sekalian? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, untuk yang pertama, itu masa Paleolitikum atau yang disebut dengan masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana itu yang pertama dari segi waktu itu terjadi pada kala Pleistosen, di mana manusianya masih hidup berkelompok kecil. Barangkali ada yang mau dipertanyakan, silakan sebelum kita ke diskusi kelompok. Sebagaimana yang sudah kita bagikan di dalam grup WA kita, yaitu kalian akan berdiskusi kelompok, LKPD-nya sudah saya bagikan. Untuk kelompok 1, nanti itu mengidentifikasi hasil kebudayaan masyarakat pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Kalian berdiskusi di grup WA, itu sebagai wadah kalian dalam berdiskusi. Selama berdiskusi, silakan boleh meninggalkan kelas kita ini. Nanti setelah berdiskusi, silakan masuk kembali. Oke, silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 sudah masuk? Kelompok 1? Sudah, Pak. Oke. Kelompok 1 silahkan. Oke, silakan. Yang ditempati manusia praksara adalah wilayah yang banyak menyediakan bahan-bahan banyak hewan sehingga manusia praksara mudah untuk berburu hewan. Pertanyaan dari kelompok 3. Untuk kelompok 1 silakan. Saya akan mempertanyakan dari kelompok 3. Mengapa peralatan hidup pada masa Paleolitikum masih sangat kasar? Oke, silakan kelompok 1 dijawab. Kelompok 1 silakan dijawab. Pertanyaan dari kelompok 3. Paleolitik adalah masa di mana mulai adanya manusia di Indonesia. Peralatan hidup pada masa itu masih belum memiliki kemampuan dalam membuat alat-alat hidup. Mereka membuat peralatan dari batu maupun tulang hanya untuk keperluan memotong hewan buruan atau untuk mengambil umbi-umbian. Terima kasih untuk kelompok 1 ya. Sekarang kelompok 2. Mewakili kelompoknya membacakan presentasinya. Saya, Bapak. Silakan. Oke, silakan. Cara hidup pada masa ini masih terpengaruh dari masa sebelumnya. Keadaan lingkungan pada masa pasca kala Pleistosen tidak banyak berbeda dengan masa sebelumnya. Ya, sekarang dari kelompok 1 ada pertanyaan untuk kelompok 2. Ada Silakan. Dari kelompok pertanyaan untuk kelompok 2. Adakah perbedaan dari zaman berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana Paleolitikum dengan masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut Mesolitikum dari segi pendapatan sumber makanan dari kelompok? Oke, pertanyaan dari Mary, silakan kelompok 3, kelompok 2. Oke, barangkali untuk kelompok 2 demikian dulu. Kelompok 2, sekarang ke kelompok 3. Terima kasih untuk kelompok 2 ya. Silakan Sion, silakan. Kelompok 3, masa bercocok tanam. Ketika dengan bercocok tanam dirasakan persediaan makanan akan tercukupi sepanjang tahun tanpa harus membuka ladang lagi. Ini yang saya lihat, yang pemaparannya itu paling baik, itu
dari kelompok 1. Ya, kita berikan dulu tepuk tangan. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Makasih, Pak. Apa keterkaitan? Ya, keterkaitan dari masa kehidupan praaksara ini dengan kehidupan manusia saat ini. Maka dengan mempelajari materi kita pada hari ini, kita akan memiliki pemahaman bahwa manusia praaksara yang hidup dalam berbagai tantangan alam yang masih sangat liar itu, namun mereka mampu untuk bertahan hidup, ya, walaupun alam pada masa itu masih sangat dikatakan itu dengan istilah sangat liar. Namun mereka mampu untuk bertahan hidup dan masih dengan peralatan hidup yang masih sangat sederhana. Dan kaitannya dengan kita saat ini adalah kita hidup di zaman yang sudah modern. Oleh sebab itu, kalau manusia purba dengan berbagai kesederhanaannya, mereka harus mampu bertahan hidup dengan tantangan alam, maka kita saat ini dengan berbagai kemajuan teknologi itu, maka kita harus mampu bertahan dari tantangan-tantangan yang muncul akibat globalisasi, akibat majunya zaman, itu harus bisa kita hadapi. Kita tidak bisa digilas oleh kemajuan zaman. Jadi setiap zaman memiliki kesulitannya masing-masing. Silakan saya minta kesimpulan dari si Teti. Bercocok tanam. Pada zaman dahulu bercocok tanam menggunakan akan dijadikan lahan untuk menanam padi atau bercocok tanam. Oke, terima kasih. Kalau kesimpulan dari si Rismauli, silakan. Rismauli, ada kesimpulannya? Oke, terima kasih Risma. Kesimpulan kita adalah bahwa pada zaman Paleolitik itu disebut zaman paling tua. Itu zaman batu paling tua. Lalu manusia pendukung pada masa itu adalah Pithecanthropus yang hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan. Mereka tinggal di gua-gua dan hidupnya berkelompok dan masih berpindah-pindah. Untuk hasil diskusinya, LKPD-nya yang tadi, silakan kamu kumpulkan. Yang perwakilan kelompok, silakan dikumpulkan di link yang sudah saya sampaikan tadi, link Google Drive itu. Silakan dikumpulkannya, saya tunggu sebentar. Baik, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Iya, Oke, Pak. sudah. Terima kasih, sudah. Kalau sudah dikumpulkan. Untuk penilaian saya sudah kirimkan ke Google Formulir. Ada 10 soal, itu 8 pilihan berganda, 2 esainya. Dikerjakan sebentar. Saya berikan lagi waktu untuk mengerjakannya. Silakan. Oke. Ini sudah ada jawaban yang masuk ya. Iya, Pak. Oke. Nah, kita perlu merefleksi pembelajaran kita hari ini ya, sebagai bahan untuk perbaikan ke depan. Apakah kebermanfaatan daripada pembelajaran kita hari ini tercapai atau tidak? Saya ingin mendengarkan pembelajaran hari ini bermanfaat, ya kan? Ya, Pak. Ada manfaat yang kalian dapatkan. Di depan itu kita belajar mengenai kelanjutan dari materi ini ya, yaitu masa megalitikum dan masa Purundadian. Kita akan mempelajari itu minggu depan. Oke. Ada pertanyaan dari semua kegiatan kita di atas sebelum kita tutup dengan yel-yel kita? Tidak. Ketika saya katakan jas merah, maka kalian jawab jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Jas merah.
Jangan sekali melupakan sejarah. Iya, oke. Sudah ada pendapat yang mengatakan bahwa orang yang tidak memiliki rasa sejarah adalah orang yang tidak memiliki telinga dan mata. Ini pendapat dari Adolf Hitler. Maka belajarlah dari sejarah. Oke, anak-anak sekalian, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Nah, jadi jangan malas untuk selalu belajar. Tetap semangat ya. Selamat siang.